Tetamu nih. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Hari ini kita mau bercerita hal yang sudah lama terjadi. Apa itu? Tamu kita kali ini adalah paling heboh Nadiem Makarim, cara orang malas. Oke lah. Peneliti teori konspirasi bisa berbahaya. WA nih, menara BTS dibakar gara-gara teori konspirasi. Amerika tuduh Cina dan Rusia. Ya ini judul-judulnya aja, walaupun kita nggak tahu isinya ini kayak mana, cuman banyak ternyata yang bercerita tentang teori konspirasi. Menguak asal Bill Gates jadi target. Oh ya, oke. ya Corona, COVID-19. Apa yang mau dibahas? Ini kan bahasan udah banyak kali ya. Tapi kita mau membahas dari sisi yang bukan membuat ketakutan, tapi ini membuat kegembiraan. Tentu dengan pakar kehidupan dari sisi apa ya? Dari sisi regenerasi evolution. Ya, ini dia kawan saya dari sisi yang lain yang sudah lama tak berjumpa. Halo, sehat ya? Ya, alhamdulillah, bagus. Terima kasih ya udah ngundang saya di sini. Wih, senang sekali lah bisa ngundang Anda kemari. Tentu itu saya sangat bahagia. Jangan corona tuh. Gila, oh. Batuk nih. Nah, hubungan sama corona. Nah, ini kau nyuruh diundang, kau minta diundang. Katanya mau bahas corona, mau bahas apa? Apa lagi mau dibahas dari corona? Bang, corona ini adalah permintaan dari bumi itu sendiri. Jadi gini, bumi kita ini itu kan makhluk hidup, setuju ya? Tandanya dia makhluk hidup, dia bergerak, dia tumbuh dan berkembang. Jadi begitulah bumi. Jadi ini bumi ini udah hidup lama banget hidupnya nih. Bahkan ada yang bilang dulu kalau dari sejarah yang daratannya bersatu terus daratannya memisah gitu ya. Jadi dia hidup terus hidup. Lama-lama hidup, ada manusia di dalamnya. Manusianya ini mulai dari apalah zaman dinosaurus dulu lah bilang gitu ya. Terus sampai ke ada nama manusia. Nah, manusia ini pola pikirnya makin lama makin berkembang. Dulu nggak ada bangunan sampai punya bangunan. Atau dulu pun udah pernah ada bangunan, tapi habis ganti regenerasi, ganti. Nah, singkat cerita sampai yang di sekarang ini. Jadi bagaimana manusia itu mengeksploitasi bumi. Nah, ini ada sunatullahnya. Sunatullahnya begini. Coba kamu bakar tangan kamu, apa yang terjadi? Panas lah kalau dibakar. Terus kalau udah panas, nih waktu dibakar nih misalnya nih sama mancis gitu ya. Waktu udah dibakar ini, yang dilakukan apa? Ya dihindarkan, ditarik gitu. Kalau seumpamanya ditahan gitu loh, diikat terus gini, apa yang dilakukan? Apa? Ya pasti akan coba untuk melepas lah ya. Melepas gitu. Tapi kalau nggak bisa ngelepas, terakhirnya memang pasrah gitu. Misalnya aku nggak tahan gitu kan, nggak tahan sama penjahat gitu, ya terakhirnya kayak aku minta tolong sama Tuhan, ya Allah tolong gitu sih. Nah betul, bumi begitu. Jadi bumi ini dieksploitasi secara berlebihan, ini membuat dia tuh merasa kesakitan. Nah sunatullahnya atau hukumnya itu seperti yang terjadi pada kamu saat dibakar. Ya waktu kamu dibakar itu kan ngelak kita. Bumi udah mencoba mengelak tapi nggak bisa, di atasnya masih ada manusia. Nah terus dia menggelepar tuh kan, kalau kita mau dibakar kan kita wah gitu. Nah bumi sudah menggelepar dalam bentuk gempa bumi di mana-mana, banjir dan seterusnya. Terus apa mau dibahas? Iya, jadi dia akan bergejolak. Nah ketika dia bergejolak terus itu, nah terakhir dia tak mampu berbuat apa-apa, dia bermohon kepada Tuhannya untuk membantu mengembalikan dirinya si bumi ini kembali seperti semula. Nah terus cara Tuhan mengabulkan permintaan bumi tadi, ya Tuhan Allah buat skenarionya.
dibuatlah ini yang namanya pandemi, dibuatlah ada sekelompok orang yang pengen banget menguasai dunia ini dengan cara apa, tuh dikasih ide. Nah, semua yang terjadi di dunia ini kan tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala, izin Tuhan. Jadi kejadian ini memang udah diizinkan Tuhan. Nanti akan berlaku nih rahasianya nih apa yang dibilang Allah dalam kitab sucinya, bahwa nggak tahu ya, kalau mau lebih jelasnya tanya aja sama Ustadz. Kita kan kiai yang nggak terlalu apa gitu, nggak usah pakai ayat-ayat gitu ya, tanya sama Ustadz kalau mau tahu ayat. Kiai langsung artinya aja, namanya nih kiai apa nih, kiai yang belum lengkap wudhunya gitu. Kurang lebih lah isinya ya. Mereka mengira mereka menipu aku, tapi sebenarnya akulah yang menipu mereka. Jadi ini mereka menguasai bumi ini dengan corona ini, mereka kira bisa begitu, tapi ternyata nantinya tidak. Nanti mereka kena tipu sama Tuhan. Bagaimana nanti, nggak boleh kasih tahu sekarang, masih ada tahun depannya lagi. Lihat aja pokoknya, lihat, ingat video ini lalu lihat 1-2 tahun ke depan, oke ya. Nah, jadi kejadian ini yang mau kita sampaikan bahwa ini adalah hal yang memang Allah izinkan terjadi. Gitu. Untuk apa? Untuk memperbaiki bumi. Jadi ini adalah permintaannya bumi. So kita sekarang maunya bagaimana? Tidak perlu takut. Tetap ikuti protokol yang sudah diajarkan oleh para pemerintah yang ada di dunia itu. Cuci tangan, pakai masker, ya itu saja dulu. Karena banyak lagi yang mau kita sampaikan, tapi itulah ya. Nah, terakhir nih, closing statementnya yang mau kita sampaikan bahwa Corona adalah wujud dari kebaikan Tuhan, mengabulkan permintaan bumi. Lihat sekarang bumi sudah mulai membaik, atmosfer yang katanya itu yang dulu lebar sebesar Australia benua, sekarang sudah mulai mengecil dan sudah tidak panas kayak dulu gitu ya. Atau mungkin memang karena musim hujan juga ya, enggak ya, sudah tidak panas lagi kan. Bagaimana ada itu di mana ya, di Jepang atau di mana yang dulu nggak pernah nampak tuh gunungnya, sekarang udah pernah nampak. Bagaimana orang-orang di Jakarta yang akhirnya bisa melihat bagaimana langitnya indahnya, yang dulunya sibuk banget tuh nggak sempat nengok langit gitu kan. Nah, yang gitu-gitulah. Tapi poinnya ialah ini adalah cara bumi untuk meregenerasi dirinya lagi. Jadi insya Allah kiamat masih lama, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Tapi bukan berarti kalau nggak takut nggak buat baik, nggak gitu otaknya ya. Jadi tandanya kita nggak takut, tapi kita beriman, tetap berbuat baik, tetap mempersiapkan diri. Nanti kita bahas tentang mudik, insya Allah sama pakar perhubungan diri yang lain, oke? Nah, yang mau disampaikan yang lain, tetap bahagia, apa yang bisa dikerjakan saja, tetap jaga protokol, tidak usah terlalu panik, ya. Santai, kadang panik yang membuat kita makin lemah. Ingat loh, bahagia, tetap bahagia, senyum ya. Senyum aja gitu. Terima kasih ya. Jadi ini adalah skenario yang Allah izinkan. Jangan khawatir, tetaplah bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ya, ini kau bicaranya belit-belit tapi oke. Jadi begini makhluk bumi. Ya, corona ini memang kon apa ya? Konservasi apa ya? Dulu lupa bahasa kerennya apa gitu. Yang memang jadi memang diciptakan ya tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena proses yang dibilang kawan saya tadi, diri saya yang lain itu, ini adalah wujud sih daripada bumi yang ingin meminta dirinya bermohon kepada Allah untuk recovery ya, diregenerasi ulang gitu kan, biar lebih baik. Jadi biar tahan lama juga. Karena kalau nanti di bumi ini udah makin baik, tidak seperti yang dulu, ozonnya makin bagus dan seterusnya. Ini juga gunanya untuk kita. Jadi biar lama lagi hidup di dunia. Hidup di dunia biar lama untuk apa? Tentu untuk mengabdi sama Allah. Jadi bagi yang sebelum corona ini mengabdinya pada dunia, itu kayak nama daerah Sukabumi gitu ya, suka sama bumi. Nah, harapannya ke depan mari kita suka sama Allah. Wujudnya apa, Pak? Apakah dengan malas? Ya enggak juga.
tetap kerja kerasnya, tetap bagi yang udah melakukan itu, tetap kreativitasnya, tetap berpikir tentang umatnya. Nah, cuman jangan dilupakan ya. Kalau puasa Ramadan ya sholat gitu loh. Ya puasa gitu. Nah, tetap nolong orang lain. Mungkin itu biar nggak banyak ngomong. Sekali lagi terima kasih.